Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Azmi dengan NIM 03012282, kelas PAI 8 semester 4, materi mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Assalamualaikum anak-anak semua. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Sebelumnya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih pengertian dari sholat berjamaah. Jadi, pengertian sholat berjamaah adalah sholat jamaah bermakna pelaksanaan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lainnya sebagai makmum. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa yang menjadi dasar hukum sholat berjamaah tersebut. Adapun dasar-dasar hukum sholat berjamaah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 102 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza kunta fihim faqamta lahumus sholata. Artinya, dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran surah An-Nisa ayat 102. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dijelaskan sholatul jamaah afdolu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada sholat sendirian. Selanjutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat sahnya imam. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tidak hilangnya akal atau gila. Yang ketiga, mumayyiz. Yang keempat, jika terdapat makmum laki-laki, maka imam harus berjenis laki-laki. Maka tidak sah makmum laki-laki mengikuti imam waria ataupun perempuan. 5. Tidak beradas kecil maupun besar. Yang keenam, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Selanjutnya, bagaimana dengan istilah makmum muwafiq dan makmum masbuk? Ada dua istilah dalam kaitannya dengan ikutnya makmum terhadap imam, yaitu makmum muwafiq dan makmum masbuk. Dalam istilah fikih, makmum muwafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram atau rakaat pertama. Sedangkan makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang apa saja yang menjadi hikmah dari sholat berjamaah. Selama dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan secara sungguh-sungguh dan penghayatan yang mendalam, maka akan selalu ada hikmah yang berupa manfaat-manfaat secara sosial di balik rangkaian ibadah tersebut, termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk pelaksanaan sholat berjamaah juga memiliki beberapa hikmah. Di antaranya, pertama, masjid menjadi tempat utama sholat berjamaah. Kenapa masjid menjadi tempat utama pelaksanaan sholat berjamaah dibanding tempat-tempat lainnya bagi laki-laki? Karena Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pelajaran penting tentang nilai-nilai sosial bagi yang rajin berjamaah di masjid. Mari kita renungkan. Para ulama menjelaskan kandungan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kelebihan sholat berjamaah di masjid. Para ulama mendorong ke masjid agar supaya kita menemukan banyak hikmah yang tersembunyi. Selain kita juga mendapat keutamaan sholat berjamaah dan keutamaan menggunakan masjid sebagai tempat sholat. Di masjid kita pasti akan bertemu banyak jamaah, baik tetangga, sahabat, atau musafir yang sedang menunaikan sholat. Para jamaah ini tentunya adalah muslim dari beragam suku, status, dan latar belakang ekonomi yang berbeda. Ada yang berprofesi sebagai tukang becak, petugas kebersihan, petani, dagang, hingga pejabat. Di sini kita dapat mengenal mereka, dan mereka pun akan mengenal itu. Saling mengenal dan saling memahami akan tercipta melalui proses keaktifan kita dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid. Muncul semangat untuk saling menghargai, rasa peduli, saling menghormati, dan rasa sebagai satu keluarga akan muncul dengan sendiriannya. Semuanya itu merupakan hikmah yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat berjamaah bersama di masjid. Hikmah yang kedua yaitu belajar berdemokrasi melalui sholat berjamaah.
Pernahkah kita mengalami, melihat, dan mendengar ada muslim yang dilarang ikut sholat berjamaah karena muslim tersebut miskin? Atau pernahkah kita melihat orang Jawa ditolak ikut sholat berjamaah di masjidnya orang Melayu, Ambon atau Batak? Dua pertanyaan inilah yang mengantarkan kita dapat mengambil hikmah dari sholat berjamaah. Seluruh jamaah dari latar belakang sosial, ekonomi, dan etnik maupun ras menjadi satu kesatuan di bawah kepemimpinan seorang imam. Berjamaah dengan penghayatan yang mendalam akan membentuk kepribadian pemimpin yang adil di masyarakat maupun negara. Kita pasti tahu, imam dalam berjamaah merupakan pemimpin yang adil terhadap semua makmumnya. Contoh, ada 30 makmum yang ikut berjamaah, pasti akan diperlakukan sama. Tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, juga antara Jawa, Melayu, Ambon atau Batak, antara petani, pedagang, atau pejabat, dan seterusnya. Sholat berjamaah juga mengajarkan imam dan makmum akan pentingnya kesadaran diri dan tahu diri. Imam adalah orang yang memimpin atau yang diikuti, dan makmum adalah yang mengikuti atau dipimpin imam. Dalam sholat berjamaah, imam bertanggung jawab memimpin jalannya sholat berjamaah dengan memberikan bacaan dan gerakan yang jelas, sehingga makmum dapat mengikuti dengan baik, sedangkan makmum tidak boleh mendahului imam dan batal jika tetap melakukannya. Kita juga harus tahu, sholat berjamaah juga memberikan pelajaran tentang sistem politik yang demokratis. Setiap makmum memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan koreksi terhadap kesalahan imam dalam menjalankan tugasnya memimpin sholat berjamaah. Sedangkan imam juga harus menyadari dan mengakui kesalahannya dengan kembali pada bacaan atau gerakan yang dilupakannya. Kita harus tahu, sholat berjamaah memiliki banyak hikmahnya di samping juga keutamaan yang dimilikinya. Berjamaah tidak hanya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat pahalanya menjadi 27 derajat dibanding sholat sendirian. Sholat berjamaah dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita melalui sholat berjamaah tentang bagaimana seharusnya menjadi pemimpin di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk hari ini ya. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami penjelasan yang saya berikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.